Shalom, selamat sore, senang berjumpa kembali dengan jemaat di tempat ini. Dan juga sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggolkan kiri katakan, ojo turu loh ya. Ya, jangan tidur ya. Saya akan sampaikan firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, tujuan dari setiap saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu saudara bisa melakukan firman. Karena hidup orang itu bisa berubah kalau melakukan firman. Kalau saudara cuma dengar dan tidak melakukan, ya Anda nggak ngalami perubahan dalam hidup. Saudara mau tiap minggu datang ke gereja, saudara mau dengerin siapapun pendetanya, pembicaranya, tapi saudara tidak melakukan firman Tuhan, sama saja. Bagaimana hidup saudara bisa berubah ketika melakukan firman Tuhan? Dalam kitab Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran, ya betul. Tetapi di kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu saudara harus melakukan firman. Nah hari ini saya mau bawa saudara untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya mau bawa saudara untuk dipakai Tuhan. Ibadah mujizat adalah ibadah yang memang didesain khusus untuk berbagai macam hal. Mungkin sakit jasmani, mungkin sakit rohani. Atau mungkin Anda mengalami pergumulan, ikatan, belenggu dalam hidup saudara. Nah hari ini saya secara khusus mau membahas tentang bagaimana saudara tahu tujuan hidup saudara dan bagaimana saudara tahu kalau saudara bisa dipakai Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Kita akan belajar dari seorang tokoh di bulan Natal ini yaitu Ibu Maria. Dia adalah istri dari Yusuf. Nah saya mau sampaikan ini secara keras ya. Bulan Natal itu bukan bulannya Sinterklas. Sekali lagi saya ulangi ya. Bulan Natal itu bukan bulannya Sinterklas. Saya mau tanya, bulan Natal yang lahir itu siapa? Tuhan Yesus. Dia lahir, Tuhan yang lahir menjadi manusia. Kenapa yang dipajang di mall, dipajang di plaza, bahkan dipajang di gereja, di sini nggak ada, nggak akan mungkin dipasang. Mungkin di tempat yang lain, kenapa yang dipasang Sinterklas? Siapa itu Sinterklas? Dia tokoh fiktif, dia tokoh palsu, kenapa dia dielulukan? Saya kasih satu jawaban. Karena dunia sedang mengaburkan Yesus. Kalau Paskah kelinci, kalau Natal Sinterklas, sudah itu. Ditambah lagi anak-anak dikasih tahu, kalau bulan Natal nanti minta apa aja Sinterklas bisa kasih. Ho 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 ho. Padahal itu orang tuanya yang bikin dan orang tuanya berarti bohong kan? Dikasih hadiah ditaruh di bawah bantalnya. Ternyata orang tuanya. Tapi anak sudah didoktrin dari kecil Sinterklas itu ada. Padahal hari ini yang harus disampaikan adalah hari ini Yesus yang ada, Yesus yang hidup, dan Yesus hidup buat saudara dan saya. Katakan amin. Ya. Dunia sedang mengaburkan itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau kembalikan bahwa Natal itu berbicara natalitas, yaitu kelahiran siapa? Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Tuhan yang menjadi manusia supaya kita orang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah oleh sebab itu saya mau bawa saudara ke satu perikop dan ini menjadi ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai 38. Saudara bisa buka dari Alkitab saudara atau saudara bisa lihat dari video. Mungkin kalau zaman sekarang udah jarang buka Alkitab ke gereja kayaknya ya. Lebih banyak yang bawa HP, tapi HP-nya lebih sering dipakai untuk WA atau Instagram ya. Saya harap ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menghormati firman, kita bisa menghargai firman. Karena firman ini adalah Allah itu sendiri. Dikatakan dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saya mau tahan di sini dulu. Ada pertanyaan, Pak, kenapa orang Kristen merayakan Natal di bulan Desember? Saya kasih tahu jawabannya ya, supaya kalau Anda ditanya, Anda enggak ha ho gitu. Karena ditanya Tritunggal gimana? Ha ho. Kenapa kok Natal kok Desember? Ha ho. Kenapa kok Paskah kok bulannya berubah? Ha ho. Saya mau kasih tahu kepada jemaat supaya Anda juga bertumbuh secara rohani dan Anda bertumbuh dalam kebenaran. Sehingga kalau ditanya tidak haho. Oh tanya pendeta saya aja, enggak. Saudara harus mengerti, memahami kenapa Yesus dirayakan kelahirannya Desember. Dikatakan kita lihat ayat 26. Dan bulan yang ke-6, saudara harus tahu Injil Lukas, Tuhan Yesus hidup itu pada era orang-orang Yahudi.
di mana pada saat itu tuh hidup dalam peradaban Yahudi, Romawi, dan Yunani. Nah, dikatakan bulan yang ke-6, saya mau tanya, kalau hari ini, hari-hari ini, bulan yang ke-6 itu bulan apa? Bulan Juni. Oke, itu kalender sekarang ya. Tetapi saudara mesti tahu, orang Yahudi itu memulai tahunnya bukan dari Januari, tetapi dimulai dari September. Disebut yaitu Rosh Hashanah, tahun baru orang Yahudi itu September. Nah sekarang kalau September kita konversi ya, September di kalendernya kita berarti bulan keberapa? 9. Nah dikatakan bulan yang ke-6 berarti 9 ditambah 6 berapa? 15. 15 dikurang 12 berapa? 3. Bulan yang ketiga bulan apa? Maret. Oke, bulan Maret ya kalau kita konversi ke kalender kita ya. Tuhan Yesus lahir 100% manusia. Betul? Setuju dengan saya? Manusia lahir itu dalam kandungan berapa lama untuk lahir? 9 bulan. Betul? Bukan 10 bulan, bukan 12 bulan ya. Atau 1 bulan, itu 1 bulan tuyul ya. Oke, Maret bulan ketiga, betul? Yesus seutuhnya manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Nah sekarang 3 ditambah 9 berapa? 12. 12 kalau sekarang bulan apa? Iya selesai, udah jawabannya itu. Kenapa kok Desember? Karena konversi dari bulan itu. Nah sekarang kenapa tanggal 25? Itu ada alasannya. Bapak Ibu Saudara harus mengetahui bahwa kalender yang kita pakai hari ini itu adalah kalender Gregorian namanya. Kalau dunia mengatakan Yesus gak ada, Yesus ini bla 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 bla. Loh faktanya kita tahun 2023 tahun yang lalu, tahun 0, itu adalah pusat kehidupan di mana Yesus lahir. Saudara kalau belajar sejarah, kalau sebelum 0 disebut apa? Sebelum, kalau bahasa Inggrisnya apa? Before Christ. Jadi 0, Yesus itu menjadi titik kehidupan umat manusia. Jadi ini fakta. Anda mesti bangga punya Yesus. Anda mesti bangga punya Tuhan yang dia diakui secara fakta di dunia ini. Oke, 0 ya. Masehi itu dalam bahasa Latinnya adalah AD. AD adalah Anno Domini. Nah Anno Domini itu artinya adalah tahun Tuhan kita. Jadi betul-betul diakui bahwa Yesus hidup dan kelahirannya dijadikan titik 0. Jadi orang dunia mau bantah bla 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 bla. Buktinya, faktanya 2023 adalah tahun 2023 setelah kelahiran Yesus. Saudara kalau suka baca sejarah, penyalipan Yesus itu juga dicatat dalam buku sejarah. Jadi saudara mesti bangga jadi orang Kristen. Saudara mesti bangga jadi pengikut Kristus. Karena ada fakta, ada sejarah. Nah sekarang kembali lagi kenapa tanggal 25? Nah saya perlu jelaskan. Karena Yesus disunat pada hari yang keberapa? Ini saya ngecek baca Alkitab apa enggak ini? Hari keberapa? Ke-8. Saudara mesti baca Alkitab lagi ya, hari ke-8. Kenapa hari ke-8? Karena itu adalah hukum Taurat, karena itu artinya mengikuti hukum pada masa itu. Nah sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, saya sering tanya ini ya untuk ngecek, untuk ngetes. Kalau sekarang untuk bapak-bapak, untuk pria sunat wajib apa tidak? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak. Jawabannya tidak wajib. Karena sunat itu hukum Taurat. Loh tetapi kenapa lebih baik disunat? Karena untuk kebersihan dan untuk medis biologis biar baik, biar bersih gitu loh. Jadi saudara jangan ketuker-tuker ya. Sunat itu bagi orang Kristen bukan ibadah. Tapi sunat bagi orang Kristen lebih ke biologis karena supaya bersih, supaya higienis. Nah tanggal 25 itu dimulai karena dari tanggal 1 Januari itu dimundurkan 8 hari. Coba saudara hitung, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, pas tanggal 25. Jadi itulah sebabnya kenapa 25 Desember orang Kristen merayakan walaupun sekarang bisa tanggal 25, bisa selain itu, bisa setelah itu, yaitu cuman tanggalan. Tapi yang saya mau katakan bahwa Yesus memang benar-benar datang ke dunia dan Yesus benar-benar datang disalib, bangkit naik ke surga untuk saudara dan saya. Katakan amin. Nah banyak pertanyaan loh Pak, kalau Paskah kok selalu beda-beda? Ya memang Paskah beda-beda tanggalnya.
Kenapa? Karena mengikuti hari rayanya orang Yahudi yaitu Pesach. Yang artinya Passover. Yang artinya adalah mereka merayakan di mana mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Yesus disalib dengan momen yang sama. Oh sebab itu kenapa tiap tahun bisa lebih maju, bahkan maju, mungkin mundur. Nah setelah ini saya jelaskan, jadi saudara kalau ditanya orang, saudara bisa menjawab. Sebagai orang Kristen, kita perlu loh belajar kebenaran supaya apa? Saudara ngerti, kenapa saudara jadi orang Kristen? Kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara percaya Yesus? Jangan kok ditanya, kenapa percaya Yesus? Bingung. Gak bisa jawab, ya karena orang tua saya orang Kristen gitu kan. Karena saya lahir dari keluarga Kristen, ya gitu kan. Akhirnya saudara tidak lagi menghargai Alkitab. Akhirnya kalau tidak menghargai bagaimana? Tidak membaca firman. Padahal saya mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara kalau tersesat, saudara butuh lilin, saudara butuh lampu, saudara butuh pelita. Ya Alkitab saudara. Kalau saudara tersesat dalam hidup ini, saudara mesti ke Alkitab. Pak, saya punya masalah. Mau saudara cari orang pintar di dalam dunia, salah percaya saya. Orang yang nyebut orang pintar adalah orang yang bodoh. Kenapa mau percaya sama orang pintar? Kenapa kita enggak mau datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan kita. Dia pencipta kita, maka kita harus datang sama yang menciptakan kita. Tuhan, saya butuh Engkau. Tuhan kuatkan saya. Nah, kembali lagi ke ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Nah sekarang pertanyaan lagi Pak, kenapa Yesus harus lahir dari ibu Maria? Kenapa enggak ibu yang lain? Mungkin ibu siapa ya di sini? Ada mungkin ibu-ibu ya. Kenapa kok harus ibu Maria? Ya, karena yang ibu Maria juga ibu Maria namanya ya. Kenapa harus ibu Maria? Jawabannya karena Maria adalah dari keturunan Daud. Saudara kalau baca Alkitab di Perjanjian Lama dinubuatkan bahwa juru selamat akan lahir dari keturunan Daud. Nah, Maria adalah keturunan Daud, Yusuf juga keturunan Daud dari sisi pria, dari sisi wanita. Jadi genaplah penggenapan itu. Kalau saudara ingat lagunya Malam Kudus kan, Kristus anak Daud. Daud sangat kuat sekali dengan bangsa Israel. Daud sangat kuat sekali dengan orang-orang Yahudi karena dia raja yang terpandang. Walaupun dia jatuh, ya dia jatuh. Dia mohon maaf melakukan tindakan yang tidak baik kepada istri pasukannya. Bahkan suaminya dibuat mati di peperangan. Tetapi ketika dia ditegur, dia bertobat, dia kembali. Sehingga apa? Namanya harum dan sehingga apa? Dia berkenan di hati Tuhan. Jadi itu jawabannya. Ayat yang ke-28. Ketika Gabriel itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Ayat ke-30. Kata Gabriel kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dalam bahasa Yunaninya Iesos Kristos, yang diurapi, yang dipilih. Dalam bahasa Ibraninya, Aramnya Joshua Hamasya, yang dimana itu namanya juga adalah Yesus Kristus. Nah dikatakan bahwa ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub yaitu Israel sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah di sini berbicara tentang janji Tuhan kepada Maria yang melalui malaikatnya yaitu Gabriel. Dikatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan yaitu Yesus. Nah dikatakan ayat yang ke-34, nah ini perhatikan sama-sama ya 34. Kata Maria kepada Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Kata Maria dalam bahasa aslinya yaitu marar. Marar itu memiliki arti yaitu pertama dicintai dan yang kedua adalah kuat. Jadi dia adalah wanita yang kuat, wanita yang dicintai. Nah dalam kalimat lainnya selain dia berkata aku belum punya suami, dia punya kalimat yang lain. Kalimat yang lain adalah saya belum pernah disentuh dan dijamah oleh laki-laki. Wow luar biasa Maria yang di Alkitab.
Saya nggak tahu kalau Maria-Maria yang hari ini bagaimana ya. Kalau Maria di Alkitab, dia belum bersuami dan dia belum dijamah, pernah dijamah oleh pria-pria. Jadi dia betul-betul menyatakan bahwa kondisinya apa adanya. Ayat 35, jawab malaikat itu atau jawab Gabriel itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah ini poinnya, Maria membuka diri untuk mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus lahir melalui pekerjaan Roh Kudus. Melalui darah Maria, maksud saya anak darah Maria. Nah ini penting, saudara kalau mau dipakai Tuhan, saudara harus buka diri saudara untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Siapa anaknya Elisabet? Saya mau tanya, siapa anak Elisabet? Yohanes Pembaptis, ya. Nah, dikatakan bahwa anak laki-laki dan pada hari tuanya inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Zakaria dan Elisabet, seorang yang melayani Tuhan, mereka mandul. Tetapi Tuhan buka buah kandungannya, Zakaria nantang Tuhan sampai dibikin bisu. Ya kan? Elisabet mengandung dan lahirlah Yohanes Pembaptis. Nah ayat 37, ketika melihat situasi ini apa yang dikatakan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir 38, dan ini menjadi pesan penting bagi saudara yang mau dipakai Tuhan, bagi saudara yang mau untuk dituntun Tuhan, dan bagi saudara yang sedang bingung arah langkah ke depan itu bagaimana. Saya akan bacakan, dikatakan apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Gabriel itu meninggalkan dia. Saudara, saya tahu ada yang hadir. Engkau mungkin bingung masa depanmu. Anda hidup, tapi lontang-lantung gak jelas. Tidur, bangun, makan. Lek inget mandi, lek gak inget ya gak mandi. Ya kan? Tidur, bangun, makan, lontang-lantung gak jelas. Saya mau katakan bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat engkau dan saya. Tetapi pertanyaannya, engkau ngerti gak rencana Tuhan? Nah bagaimana kita ngerti rencana Tuhan? Engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Sehingga Roh yang kudus itu akan menuntun engkau ke setiap jalan yang Tuhan sudah siapkan. Pak, konkretnya gimana Pak? Ojo ngumpul-ngumpul Pak. Oke, konkretnya. Saudara di dalam hati bisa ngerasakan ada hati nurani, saudara bisa rasakan? Kalau di dalam hati saudara selalu hal-hal yang menggugah hati misalnya, ayo ke gereja yuk, pelayanan ayo coba kamu usaha ini, ayo coba bangkit ini. Pernah ada rasa itu? Yaitu Roh Kudus. Tapi kalau di dalam hati saudara, wis males wae, iri-iri wae mbek teman-temanmu yang berhasil, gosipo wae mbek teman-temanmu, jahat wae mbek teman-temanmu, itu roh jahat. Pilihannya cuma dua, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ini pilihannya dua. Anda mau dipenuhi Roh Kudus atau roh jahat? Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, saya percaya rencana Tuhan dalam hidup saudara, dia akan jadikan dan saudara akan melihat itu. Tetapi kalau roh jahat, nah sekarang poin yang kedua roh jahat akan gak suka kalau saudara dipakai Tuhan. Roh jahat akan suka kalau rencana Tuhan itu digagalkan dalam hidup saudara. Saudara bisa cek dari hati nurani. Saudara kalau dicek, oh iya ya, saya mau baca Alkitab lebih lagi. Ya, saya mau menginjil, menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Ya, kita harus mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu saya kalau pelayanan keluar kota sebelum saya menikah, saya suka naik kereta Bapak Ibu. Dan saya selalu pilih kursi acak. Duduk di sebelah orang yang ya acak begitu. Dan saya gak pernah malu ketika ditanya, Pak pekerjaannya apa? Oh saya pendeta, profesi saya pendeta. Oh Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus ya. Iya, saya bilang. Itu gimana sih? Nah disitulah saya mulai mewartakan, mulai menginjil. Nah saudara saya tanya, kalau saudara ditanya, saudara mau mengakui Yesus? Mungkin ada, Nasrani itu loh, Nasrani itu apa? Kita itu Kristiani. Nasrani diambil dari kata Nazaret, karena Yesus orang Nazaret. Tapi kita ini pengikut Kristus sehingga kita Kristiani. Saudara tahu
Kenapa hari raya kenaikan Tuhan Yesus diganti jadi kenaikan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus dan nama sebelumnya itu dua hal yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Saudara tahu yang saya maksud ya. Jadi sekarang kita nyebutnya kenaikan Yesus Kristus, bukan kenaikan nama yang sebelumnya. Karena nama Yesus, bukan yang nama sebelumnya. Ya saudara ngerti ya, saya tidak akan sebut namanya. Itu bukan Yesus Kristus. Itu pribadi lain. Yesus Kristus yang kita kenal lahir di kandang domba di Bethlehem. Bukan di tempat lain, bukan di bawah pohon dan sebagainya. Jadi itu beda, maka dari itu kenapa disebut kenaikan Yesus Kristus. Saya sekarang kalau di forum umum, kalau saya diundang untuk mimpin doa, saya selalu ngomong saya akan pimpin secara Kristiani, bukan secara Nasrani. Karena saya mau ada kata Kristus yang disebut. Karena saya mau ada kata Kristian yang disebut di situ. Karena dicatat dalam Alkitab, orang yang percaya Yesus disebut sebagai Kristen atau Christianity. Kita harus bangga Bapak Ibu Saudara. Kita harus kabarkan Injil. Sekarang paling gampang ngabarkan Injil itu gimana toh Bapak Ibu Saudara? Ya dari hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara ke gereja tapi metu meso-meso, terus bagaimana? Kemarin saya melayani di sebuah universitas, saya ngomong dengan keras di situ karena saya melihat anak-anak muda, Natalan di sebuah universitas, saya bilang, kalau ada yang merokok, saya bilang berhenti merokok ya. Kenapa? Saudara merokok itu terikat. Awalnya satu linting, satu batang. Lama-lama jadi satu kotak. Lama-lama, tidak ada hentinya. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan, paru-paru sudah pada bolong tuh. Kita datang kepada Tuhan karena kita kasih sisanya. Saudara harus pahami ini dengan betul. Saya percaya di dalam nama Yesus segala roh, ikatan rokok itu bisa dibebaskan dalam nama Yesus. Saya ngomong ini dengan penuh kasih, saya ngomong bukan dengan benci, tetapi saya mengasihi saudara semua. Saudara terikat, itu kalau gitu tuh terikat. Bukan cuma rokok, apapun yang mengikat itu berhala. Istri saya mengenal seseorang, punya anak, sekitar 3 bulan, 4 bulan, suaminya ini seorang perokok, dia merokoknya di luar, tidak merokok di rumah. Tapi saudara tahu, rokok walaupun Anda rokok di luar rumah kah, Anda pulang itu nemplek di baju saudara, ada di mulut saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Bayi 4 bulan ini meninggal Bapak Ibu Saudara. Karena dia jadi perokok pasif sejak bayi. Meninggal, apa yang terjadi? Ya nyesel, nangis tok, ya gimana lagi? Berhenti merokok, oke berhenti merokok, tapi bayi itu gak akan bisa hidup lagi. Maka dari itu saya dengan kasih ngomong Bapak Ibu Saudara, jangan sampai engkau datang Tuhan, tenggorokan udah sakit, paru-paru udah bolong, baru minta kesembuhan sama Tuhan. Kira-kira Tuhan kasih sembuh gak? Saya gak tahu ya Tuhan, daulatnya Tuhan. Tapi kalau itu sakitnya karena kita sendiri, jangan nyalakan Tuhan ya. Saya di mimbar ini ngomong dengan penuh kasih artinya menyatakan kebenaran. Kasih artinya menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang orang melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Kalau kita suka nipu orang, kalau kita suka jahati orang, kira-kira dia bisa lihat Yesus? Yang ada ya, saya kasih tahu, yang ada. Oh ini toh wong ke gereja, oh ini toh pelayanan, lek nyanyi jago dek mimbar, tapi lek disapa, kayak superstar lah. Apakah seperti itu? Maria menunjukkan bahwa aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hari ini jangan kita menjadi orang Kristen KTP, Kristen rutinitas. Yang saudara datang ke gereja, cuman karena agamanya Kristen. Enggak, kita itu lebih dari agama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Jesus, nah saya campur-campur ya. Yesus datang untuk break religion, to make relation. Jadi Yesus datang menghancurkan agama untuk membangun relasi. Karena pada zaman itu, orang-orang pada zaman itu mereka selalu suka dengan namanya aturan agama, yaitu hukum Taurat. Tidak boleh ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan babi misalnya. Padahal enak kulitnya. Kupingnya yo enak, ya toh. Nah, tetapi Yesus datang untuk apa? Menggenapi hukum Taurat. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita selamat bukan melakukan hukum Taurat, tetapi kita selamat dengan cara apa? Percaya pada Tuhan Yesus.
dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak, saya kenal Pak, orang Kristen Pak, tapi suka gepuan Pak, bahkan membunuh Pak. Itu apa orang Kristen Pak? Saya jawab ya. Kalau orang melakukan itu ya bukan orang Kristen tuh. Orang Kristen gak akan melakukan itu. Orang yang percaya Yesus akan kelihatan dari tingkah lakunya. Nah sekarang pertanyaannya, saudara mau nggak orang melihat, oh iya ya ada Yesus ya, sehingga mereka jadi percaya Yesus, atau wes gak usah nang gereja, wong podo ae kayak dunia kok. Tahu dunia? Oh gak usah ke gereja, sama aja kok. Persis, bahkan lebih jahat dari dunia tuh orang-orang yang ke gereja. Nah, itu tamparan keras buat kita loh. Sering kali kita seperti itu ya. Oleh sebab itu hari ini kita lihat Maria, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia melahirkan juru selamat yang diberi nama Yesus. Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita semuanya. Maka hari ini marilah kita menjadi orang-orang percaya yang bukan cuma ngomong, tapi kita juga lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara mau melakukan firman? Yang mau katakan amin? Ya. Yang menikmati hasyatnya saudara sendiri. Yang menikmati berkatnya saudara sendiri. Bukan saya hanya hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Mungkin selama ini sudah banyak orang Kristen yang nina bubu. Tetapi sehari ini mau kembalikan bahwa bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehingga orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Gereja kita sudah mulai melakukan pelayanan penginjilan. Dan puji Tuhan ada satu keluarga yang bukan orang percaya. Melalui pelayanan gereja, dia mau percaya Yesus. Dan bahkan sekeluarga nanti akan siap-siap mau dibaptis dan juga akan beribadah bersama-sama. Bukankah itu sesuatu yang indah? Nah saudara yang udah lama jadi orang Kristen kok beribadahnya gak bersemangat? Kenapa kok orang yang gak Kristen malah bersemangat? Kuncinya satu, Bapak Ibu Saudara, saya katakan kuncinya satu. Ketika kita bersemangat, ketika kita berjumpa dengan Yesus, itu kuncinya. Saudara bisa jadi Kristen, tapi saudara belum tentu berjumpa dengan Kristus. Karena Anda jalankan rutinitas. Anda cuma ke gereja karena orang Kristen. Kalau saudara tahu kuncinya, saudara jadi orang Kristen karena saudara tahu, saudara bisa berjumpa dengan Yesus, saudara bisa ngalami Yesus. Beda. Saya kalau ditanya orang dunia, Pak kenapa kok jadi orang Kristen? Jawabannya satu. Karena cuma Yesus yang bisa bawa saya ke sorga, selesai. Kalau yang lain mati gak bangkit, cuma Yesus mati bisa bangkit. Dan Yesus yang bisa naik ke sorga. Dan nanti dia akan menjemput kita. Dan nanti dia akan membawa kita ke sorga. Dan dikatakan di Yohanes 14 dikatakan apa? Aku menyediakan tempat bagimu. Satu kepastian. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita dipenuhi Roh Kudus, saudara mesti buka hati saudara. Seperti Maria, ketika dia didatangi oleh malaikat Gabriel, pesan dan sabda Allah kepada Maria. Dia mengatakan kondisinya, ya saya kan belum bersuami, saya tidak pernah dijamah oleh pria, saya darah tulen. Tetapi ketika malaikat berkata, tenang, Roh Kudus akan bekerja bagimu dan turun atasmu. Maka di ayat 38, Maria berkata apa? Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut firman-Mu dan kehendak-Mu. Hari ini, kalau Roh Kudus bergerak dalam hidup saudara, mungkin saudara sedang khawatir tentang masa depan saudara, mungkin saudara sedang khawatir tentang kehidupan saudara. Ketika pesan itu kuat di dalam hati saudara, saya mau katakan, jangan ditahan. Buka hati saudara dan biarkan engkau menjadi hamba Tuhan di dalam aspek bidang saudara, dimanapun saudara berada. Saudara dalam marketplace, saudara dalam dunia pendidikan, dunia pelayanan, atau dunia-dunia yang lain. Bukan dunia lain ya, tapi dunia-dunia yang lain. Nah, saudara bisa jadi duta Kristus. Ya, biar mereka melihat. Mereka nggak akan, dunia nggak akan baca Alkitab kok. Tapi mereka akan melihat kita Alkitab yang berjalan. Mereka nggak akan lihat Alkitab. Mereka akan lihat kita Alkitab yang berjalan.